Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Priyanti Astuti, yang terhormat pula rekan-rekan guru dan staf SD Negeri Karangrejo. Alhamdulillah, syukurlah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezeki dan karunia-Nya, dan tidak lepas dengan Nabi kita, junjungan Nabi kita itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan buah syafaat. Selanjutnya yaitu saya di sini mau menyampaikan sebuah rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Sedikit mau memaparkan, mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Judul dari RTL saya yaitu penerapan latihan formula dalam meningkatkan kebugaran pada siswa kelas 5 SDN Karangrejo, Kecamatan Sesi, Kabupaten Pekalongan, tahun pelajaran 2024, 2024, 2025. Mana latar belakang dari RTL yang saya buat yaitu penyusunan rencana tindak lanjut ini berdasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan tingkat kebugaran fisik siswa kelas 5 di SDN Karangrejo, Kecamatan Sesi, Kabupaten Pekalongan. Ditujukan bahwa tingkat kebugaran fisik anak-anak seringkali tidak memenuhi standar yang diinginkan, yang dapat berdampak pada kesehatan dan kinerja akademis mereka. Dengan menerapkan latihan formula yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kebugaran fisik siswa secara signifikan. Selanjutnya yaitu tujuannya yaitu meningkatkan tingkat kebugaran fisik siswa SD kelas 5 SDN Karangrejo, mengajarkan siswa teknik latihan formula yang sesuai dengan kebutuhan fisik mereka, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebugaran fisik sejak usia dini. Dari penyusunan RTL ini, capaian yang diharapkan dari kami yaitu siswa diharapkan lebih bugar setelah program, diukur dengan tes fisik sebelum dan sesudah. Siswa diharapkan lebih paham tentang kebugaran dan cara mencapainya diukur dari pengetahuan mereka. Yang ketiga yaitu keberhasilan program diukur dari berapa banyak siswa hadir dan berpartisipasi dalam latihan. Terusnya dukungan orang tua dan sekolah diukur dari partisipasi dan penyediaan fasilitas. Program ini diharapkan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa, diukur dari perubahan dalam energi, mood, dan konsentrasi. Program ini bertujuan membantu siswa membiasakan latihan fisik, diukur dari apakah mereka terus berlatih setelah program selesai. Langsung saya lanjut. Langkah-langkah yang pertama yaitu melakukan evaluasi awal terhadap tingkat kebugaran fisik siswa. Setelah melakukan evaluasi awal, dilanjutkan dengan kolaborasi dengan guru kelas untuk merancang program latihannya sesuai. Walaupun yang fokuskan olahraga, namun kita mengajak guru kelas untuk merancang program latihan tersebut, mengumpulkan data dan feedback dari siswa, melaksanakan program dengan melibatkan guru olahraga dan guru kelas, terutama kelas 5, karena di sini diterapkannya pada kelas 5. Namun tidak menutup kemungkinan guru kelas 4 dan guru kelas 6 maupun guru yang lain juga boleh ikut bergabung dalam melaksanakan kegiatan RTL ini.
Terus yang terakhir yaitu mengumpulkan data dan feedback dari siswa serta pendidik untuk mengevaluasi keberhasilan program. Hasil yang diharapkan yaitu peningkatan tingkat kebugaran fisik secara keseluruhan pada siswa kelas 5 karena RTL-nya yaitu programnya di kelas 5, jadi kita fokuskan ke kelas 5. Terus yang kedua yaitu peningkatan kesehatan dan kesejahteraan siswa secara umum, peningkatan konsentrasi dan kinerja akademis siswa. Terusnya yaitu struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Struktur program, tentukan tujuan program. Tugasnya yaitu menentukan tujuan program seperti meningkatkan kebugaran, pengetahuan dan kebiasaan sehat. Buat rencana latihan yang mencakup jenis, frekuensi, dan cara evaluasi. Atur jadwal latihan sesuai waktu dan fasilitas di sekolah. Kolaborasi antara guru mapel dan guru kelas. Bagaimana cara menjalankan program. Pantau kemajuan siswa dan kumpulkan feedback dari kepala sekolah dan rekan guru. Terus rekan sejawat dalam komunitas belajar. Ajak guru kelas 5 untuk membantu menjalankan program seperti menghubungkan dikaitkan antara pelajaran olahraga dan pelajaran guru kelas. Misalkan matematika berhitung 1 sampai 8 dengan latihan fisik. Anak dengan melakukan gerakan dengan hitungan 1 sampai 8. Itu kan termasuk dalam terkaitan dengan matematika. Libatkan orang tua dalam kelompok penasihat untuk mendukung dan memotivasi anak-anak mereka. Berikan sesi pelatihan bagi siswa dan guru untuk berbagi pengalaman dan belajar tentang kebugaran. Berarti nanti kita latihan, sebelum kita melakukan latihan dengan siswa, kita latihan terlebih dahulu. Apa sih latihan formula itu? Contohnya apa saja? Latihan formula itu contohnya kalau nanti yang saya terapkan yaitu sebelum kita melakukan untuk meningkatkan tes kebugaran dengan latihan formula itu, sebelum kita melakukan, kita hitung denyut nadi dulu selama 60 detik. Setelah menghitung denyut nadi, nanti dilanjutkan dengan lari tempat selama 1 menit atau 60 detik. Setelah itu dilakukan bear pace selama 1 menit. Namun nanti dikondisikan terhadap siswa, apakah siswa itu mampu tidak melakukan selama 1 menit. Terusnya yang terakhir yaitu jumping check. Terus diukur lagi denyut nadi, lalu dihitung. Ya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sekolah kami memiliki komitmen yang kuat terhadap pendidikan kesehatan dan kebugaran fisik, serta siap untuk mengintegrasikan program ini ke dalam kurikulum. Kami memiliki dukungan aktif dari orang tua, siswa, dan masyarakat sekitar dalam mendukung program ini, baik dalam bentuk partisipasi langsung maupun laporan dan logistik. Rencana evaluasi. Tetapkan tujuan evaluasi seperti mengukur peningkatan kebugaran, partisipasi siswa, dan pemahaman tentang kebugaran. Tentukan cara mengukur keberhasilan program seperti hasil tes fisik, tingkat partisipasi, dan pemahaman kebugaran. Pilih metode pengukuran data seperti
bikin tes, survei, wawancara, dan observasi, baik sebelum, selama, dan setelah program. Yang saya rencanakan yaitu nanti pengumpulan datanya menggunakan observasi atau pengamatan, dan bikin wawancara, survei dengan siswa. Gunakan alat evaluasi yang sesuai seperti survei untuk siswa dan orang tua, dan daftar periksa untuk pengawas. Buat jadwal evaluasi termasuk sebelum, selama, dan sebelum program. Rencanakan cara menganalisis data untuk melihat apakah tujuan tercapai dan mengidentifikasi tren. Buat rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi seperti memperbaiki kurikulum atau dukungan, melibatkan siswa, orang tua, guru, dan staf dalam evaluasi dan pertimbangan feedback mereka untuk perbaikan. Kemungkinan tantangan yang dihadapi yaitu dari fasilitas olahraga, peralatan, atau ruang mungkin tidak cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Beberapa siswa mungkin kurang sadar atau kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam latihan. Menyesuaikan program latihan untuk berbagai tingkat kebugaran siswa bisa sulit. Dukungan dari orang tua dan masyarakat sangat penting. Kurikulum sekolah yang padat bisa menghambat waktu untuk latihan fisik. Evaluasi rutin program membutuhkan waktu yang aman untuk menghindari cedera. Temukan keseimbangan antara waktu akademik dan latihan fisik agar tidak mengganggu pelajaran. Ya, dari materi yang telah disampaikan tadi, sedikit saya memberikan sebuah refleksi. Mungkin nanti Bapak Ibu maupun kepala sekolah bisa memberikan tambahan refleksi tersebut. Refleksi yang saya hanya bisa menyampaikan itu menurut saya, refleksi yang saya dapat refleksikan yaitu rencana ini bertujuan meningkatkan kebugaran fisik siswa kelas 5 di SD Karangrejo dengan latihan formula. Langkah-langkah utamanya meliputi evaluasi kebugaran awal, bekerja sama dengan guru, menjalankan program, dan evaluasi berkala. Program ini bertujuan agar siswa lebih bugar, memahami pentingnya kebugaran, dan memiliki kebiasaan sehat. Tantangan seperti fasilitas terbatas dan perbedaan kebugaran siswa bisa diatasi dengan dukungan orang tua dan evaluasi rutin. Keberhasilan diukur dari peningkatan kebugaran, partisipasi siswa, dan dukungan komunitas. Ya, tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara melakukan gerakan formula. Yang saya gunakan gerakan formula yaitu 3 gerakan, yaitu lari di tempat, push up, dan jumping jack. Tapi tadi push up, itu push up. Tapi tadi saya mengatakan berpas, itu boleh menggunakan berpas maupun push up. Kalau dibuat permainan juga bisa dibuat seperti pos. Pos pertama misalnya lari tempat, pos kedua melawan berpas, terus pos ketiga jumping jack. Ya, kita sudah sampai ke pertanyaan tematik. Diharapkan Bapak Ibu bisa memberikan jawaban dari pertanyaan tematik itu, karena digunakan untuk umpan balik dari hasil program ini. Udah orang aja ya, cukup.
Mohon dijawab. Karena waktunya hampir sebentar lagi guru kelas kan mau KKG. Oh, oke. Makanya saya ambil 2 orang saja. Pertanyaannya, apa yang Anda anggap sebagai hambatan utama dalam implementasi program dan bagaimana Anda bisa menyalakan cara mengatasinya? Terus bagaimana kita dapat memastikan latihan kebugaran dalam kegiatan akademis sebagai tantang dan jadwal belajar siswa? Apa strategi yang paling efektif untuk melibatkan orang tua dan komunitas dalam dan atau langsung saya simpulkan saja, langsung saya jawab saja. Bisa baca. Satu di sini. Boleh? Bacakan. Ya, Bu Polisi silakan bacakan. Bagian yang nomor 2 ya, bagaimana kita dapat mengintegrasikan latihan kebugaran ke dalam kegiatan akademis sehari-hari tanpa mengganggu jadwal belajar siswa. Kita harus dapat menyikapi agar tidak terbentuk dengan jadwal pembelajaran di sekolah. Itu yang saya dapat jawab. Terima kasih. Terus, Bu Dia. Ya, belum. Ya udah, langsung saya simpulkan saja ya. Ya, Oh, saya ada jawaban nih Pak. Oh, ya, Singkat itu kita harus membuat jadwal belajar dulu Pak, biar tidak ada hambatan membuat jadwal dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga Pak. Ya, ya. Ya. Ya, kalau apa strategi yang paling efektif untuk melibatkan orang tua dalam komunitas dalam mendukung dan motivasi siswa untuk mengikuti program kebugaran ini? Yaitu sebagai orang tua harus memberi dukungan kepada peserta didik atau anak didik atau sebagai anak kita, maksudnya orang tua. Terus yang selanjutnya memilih latihan yang sangat menyenangkan bagi siswa, gitu Pak. Ya, pada dasarnya dibuat sebuah permainan ya Pak. Ya, mungkin. Ya. Ya, dari ketiga jawaban tadi bagus, bisa menginspirasi saya, dan saya akan sedikit menyimpulkan dari ketiga jawaban tadi. Ya, yang pertama yaitu hambatan seperti fasilitas terbatas dan kurangnya motivasi siswa bisa diatasi dengan dukungan sekolah dan masyarakat serta kegiatan yang lebih menarik seperti ini. Pak Saiful tadi ngomong, yaitu yang bisa membuat anak itu menjadi efektif dan senang, itu dibuat sebuah permainan. Terus latihan bisa diintegrasikan dengan sesi singkat di antara kelas atau mengaitkan kebugaran dengan mata pelajaran lain. Seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu contohnya kita berhitung 1 sampai 8, itu ada kaitannya dengan matematika. Terus ada yang lain, misalkan buat permainan mengambil sampah, lari mengambil sampah, dimasukkan ke tong sampah, itu ada juga dalam proyek P5 dengan tema yang berhubungan dengan P5 IPAS juga bisa. Terus strategi efektif termasuk secara kebugaran keluarga, melibatkan orang tua dalam latihan dan menyebarluaskan informasi tentang masyarakat. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waduh. Mending nyong. Nyong Ngono kono kene wis ra sampean apa-apa. kene enggak ya? Yo nek Sing kok sapa Oh, mau? di materine. Makanya pira menit berapa? Kurang gua apa? Aduh lah kok kok metu koyo kene. Ulur ndi ora? Mbok kok metu pembersihan. Aduh.